balik lagi di podcast MPP. Sebelumnya, perkenalkan nih, nama saya Indria dan ditemani dengan rekan saya, Kak Angel. Di episode kali ini itu merupakan episode spesial karena akan ada kedatangan bintang tamu spesial yang tentunya sudah hadir di tengah-tengah kita. Nah, di episode spesial ini kita mau ngebahas manifest yang udah teman-teman request nih di IG Hima MPP dan ngebahas juga tentang hot issue yang kemarin baru banget terjadi, itu field trip di masa pandemi. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, jadi kemarin itu MPP baru aja ngadain field trip di masa-masa pandemi. Kayak gitu. Bener banget Indria. Dan buat teman-teman yang kepo, tetap dengerin podcast kita ya sampai selesai karena teman-teman bakalan dapat tips and trick gimana jalan-jalan yang bagus dan benar di masa pandemi. Sebelum itu, tadi Indria udah mention kalau kita punya tamu spesial nih. Nah, siapa tuh tamunya? Jeng 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 jeng. Ayo tamu buka dong videonya. Jeng jeng jeng. Wede, ganteng banget nih sobat kita. Wede. Kalian pendengar setia podcast MPP pasti tahu banget nih shock siapa. Boleh dong perkenalkan diri kamu, tamu. Halo guys, apa kabar semuanya? Semoga nggak bosan-bosan dengar suara saya. Kayaknya saya udah nggak perlu memperkenalkan diri lagi kayaknya. Kalau untuk para pendengar setia udah hafal lah suaranya. Kira-kira begitu. Emangnya siapa nama kamu? Hah? Aku siapa? Jadi guys, kamu siapa? Kamu sekarang ini itu adalah MC setia podcast dari podcast episode 0 sampai podcast yang kemarin tuh. Namanya adalah Hanu yang ganteng. Sangat ganteng. Ya, Hanu, jadi gimana nih rasanya kamu jadi tamu untuk yang pertama kalinya di podcast MPP yang biasa kamu jadi MC terus tuh? Gimana ya perasaannya? Biasanya tuh kita sebelum podcast harus mikirin konsepnya mau gimana, terus belum tahu siapa yang mau ditemuin kan, belum pernah ketemu juga kadang-kadang. Ya pokoknya harus hektik dulu kan sebelum podcast. Terus sekarang sudah jadi tamu. Ya mungkin bebannya sedikit berkurang tapi harus tetap profesional. Anjay. Daya bet. Oke. Sesuai dengan konsep kita di podcast hari ini, apaan tuh? Disinfektan. Oke, sesuai dengan konsep kita hari ini, kita bakal ngebacain manifest yang udah teman-teman request di IG Hima. Untuk ngebacain manifestnya kan ada banyak tuh ya, banyak banget manifest yang kita dapat itu sampai 1000-an loh. Gila, percaya nggak? Wow, keren banget Kak itu Kak. Iya, emang keren banget Indria. MPP gitu lah. So, gimana kalau kita ngebacain manifestnya satu persatu dengan cara gantian. Yang pertama itu tamu kita, tamu spesial kita yaitu Hanu, lalu Indria, lalu aku, Angel. Gimana? Pada setuju gak? Boleh. Setuju banget. Oke, kita langsung mulai aja ya bacain manifestnya. Silakan dari Hanu. Oke, yang pertama nih dari dosen MPP buat MPPers. Pesannya semangat kuliahnya, tetap jaga prokes dan ingat untuk selalu bahagia. Untuk para MPPers, jangan lupa bahagia dan tetap jaga prokesnya supaya kita bisa kuliah online atau offline. Dan bertemu di kampus. Terima kasih ya. Itu pesan dosen. Selanjutnya dari Bunda Dinosaurus buat Barudak Soleh. Pesannya lulus bareng ya, amin. Semoga ini Barudak Soleh bisa lulus bareng-bareng ya. Amin. Amin. Selanjutnya ada podcast yang ketiga yaitu dari Emak. Kaknya tuh pakai Q, Emak. Buat intelek otak kanan MPP. Apa tuh? Pesannya itu adalah
Yang pintar-pintar ya anakku, ngurus Hima nanti. Maaf kalau masih banyak kekurangan. Aku izin pamit. Love you all. Siapa tuh kira-kira? So sweet banget. Next, Hanu. Oke, selanjutnya ada dari geng B, strip G, strip S, strip T. Buat Joti, pesannya yuk bisa yuk bisa yuk Bang Joti. Ayo Bang Joti bisa Bang Joti. Bisa yuk Bang Joti. Oke, next dari kakak kesayangan buat geng podcast. Pesannya, thank you karena udah bisa diandelin. Mau dikoreksi kalau salah, dan udah bisa jadi yang terkeren. Tetap berkembang jadi yang lebih baik lagi. Love you. Kayaknya tahu ini dari siapa ya? Love you. Love you too. Ya, siapa sih? Yaudah yuk. Lanjut aja. Dari biasalah. Terus buat sarjana penunda tugas. Pesannya, mengapa semua terjadi? Padahal kita selalu tersenyum. Jangan pada males, woy. Biar kita bisa foto pakai toga bareng di tahun 2021 di Jonas Banda. Amin. Amin. Selanjutnya ada dari anonim buat Kak Rere semester 8. Pesannya, semangat ya sayang. Ku yakin kamu pasti kuat. Semoga. Aduh. Semangat ya Kak Rere. Semangat Kak Rere. Oke, next dari Kak Kelvin Poe buat Kak Kelly nih. Pesannya semangat PA-nya ya, sayang. Lope-lope. Oh my God. Gak kuat. Gak kuat. Aku pengen dong. Pengen apa lu? Next dari istri Doyong. Apakah aku benar membacanya Doyong? Buat MPP 2017. Pesannya, yuk nyerah. Ngapain kita? Mungkin ini itu adalah suatu kata penyemangat bagi istri Doyong ini buat MPP 2017. Aku yakin istri Doyong ini nggak serius ya. Aku yakin istri Doyong ini kayak bercanda gitu buat nyemangatin. Ya, cara nyemangatin orang-orang kan beda ya. Jadi semangat ya MPP 17. Oke, selanjutnya ada dari Ibu Bapak buat Tembok Bicara 2K17 buat Tembok Bicara 2017. Pesannya, woi dah mau lulus nih. Jujur kayak lu siapa? Upload gosip lagi dong. Ku butuh hiburan saat PA. Oke, boleh kali tuh yang Tembok Bicara 2K17 diupload lagi gosip-gosipnya supaya PA-nya kakak-kakak kita bisa semangat, bisa baca-baca gosip dari Lambe Tembok Bicara. Oke, next dari Pak Ijem buat Tukiem MPP 2020. Wah, pesannya agak panjang nih. Hai Tukiem, semangat ya kuliahnya meskipun berat, meskipun capek, jangan menyerah. Kamu pasti bisa kok laluin ini. Sedih kalau lihat kamu murung atau mukanya kusut karena capek nugas. Jangan lupa mamam yang sehat. Kurangi jajan cilor dan seblak. Pak Ijem sayang Tukiem meskipun kadang Pak Ijem jahil banget. Maaf ya belum bisa jadi teteh yang baik, tapi teteh sayang banget sama kamu. Teteh. Teteh Tukiem, kamu banget. Banget Tukiem sama siapa nih? Sama Pak Ijem. Pak Ijem. Oke, semangat ya Tukiem. MPP 2020 siapa sih? Siapa sih? Penasaran saya. Iya nih, Pak Ijem Tukiem. Siapa? Pak Ijem Tukiem. Dicari. Cari ya. Terus selanjutnya manifest terakhir di episode kali ini, yaitu dari hurufnya tuh namanya tuh misterius banget. Dari R buat A.
Siapa sih? Oke, pesannya itu kalau ke Pantai Santolo ya itu mah minimal 2 hari lah ya. Kalau Pepe, maksudnya pulang pergi, itu pantatnya jadi tepos. Ya iyalah, kalau misalnya ke Santolo itu kan jauh ya, ya harus 2 hari buat A ya. Jadi ya ini siapa ya R sama A ini? Jadi Siapa tolong ya? nih buat Tolong untuk R dan A nih. Ya, buat tolong untuk R dan A distribusi waktunya dibenerin. Gak mungkin cuma 1 hari. masa cuma ke pantai cuma sehari. PP lagi. Kan tepos. Bener. Tuh. Oke, jadi itu totalnya tadi ada 12 manifest. Nah, buat yang belum dibacain, ada kan tadi tuh aku bilang ada 1.000 tuh ya. Nah, maaf banget kita nggak bisa ngebacain semua manifest yang kalian kirim ke Hima MPP. Tapi jangan takut, jangan sedih karena Hima MPP bakalan buat manifest lagi mungkin di waktu selanjutnya dengan Hima yang baru mungkin. Oke. Dengan Hima yang baru dan host yang sama ya, Kak. Wow. Maksudnya Anu lagi. Anu kuat? Mudah-mudahan kita bisa menemukan host yang baru kan yang lebih bertalenta. Karena mungkin saya sudah ingin fokus dengan kuliah-kuliah yang semakin berat dan insya Allah semester depan job training. Oh iya, job training. Amin. Anyway, Hanu dan Indria, kemarin tuh kalian habis field trip ya? Tuh. Enak banget sih field trip masa pandemi. Betul dong. Iya. Enak. Kemana aja tuh? Pangandaran, Cirebon. Terus yang selanjutnya, yang kedua kita pergi ke Jogja. Oh my god. Enak banget. Tapi ada enak nggak enaknya juga sih sebenarnya ya. Kalau boleh tahu apa tuh keenaknya, Ndri? Kalau menurut aku nggak enaknya aja kalau field trip di masa pandemi itu kayak beda aja gitu. Segalanya dibatasin. Yang biasanya kita bisa, misalkan nih malam-malam kita kalau di Jogja kan pengennya keluar, kulineran. Tapi kalau ini nggak bisa kayak gitu. Jadi benar-benar dibatasin sih. Karena masa pandemi gitu ya? Iya. Tapi kalian beruntung banget tahu field trip di masa pandemi. Bisa field trip di masa pandemi. Karena banyak field trip itu yang ke-cancel. Terutama field trip kelas aku. Field trip kelas aku. Yang ke Korea Selatan itu, Kak? Harusnya udah annyeonghaseyo. Di depan layar. katanya ke Korea Utara ya, Kak? Korea Selatan, Hanu. Katanya Bang Rehan mau foto sama Kim Jong Un. Terus Hanu, apa Kak? Kalian ada ngerasa ribetnya gitu nggak sih field trip atau jalan-jalan pas masa pandemi ini? Oh tentunya pasti sangat. Ya namanya juga masa pandemi kan, kita juga harus tetap jaga prokesnya. Yang biasanya kita di bis duduknya berdua, sitting listnya ini harus satu-satu. Terus kalau malam harus di kamar doang kan biasanya habis balik dari atraksi wisata terus balik ke hotel ada waktu bebasnya mungkin paling sampai jam 9. Ini enggak, ini habis balik dari terus attraction, habis balik dari terus attraction langsung masuk hotel, udah nggak boleh kemana-mana, kita ngendep aja di situ. Ya mungkin ya bete lah ya, apalagi kalau misalkan kita mendapat teman sekamar yang wow. Iya. Terus juga rooming list dan sitting listnya nggak ganti-ganti ya. Terus bisa nggak kalian tuh ceritain dari awal kalian kayak gimana sih dengan ngikutin protokol kesehatan?
Soalnya kan field trip itu satu kelas kan, dan itu satu kelas 20 orang lebih kan. Sementara kalian itu gak boleh bergerombol. Jadi biasanya apa sih yang kalian lakukan? Entah sebelum makan itu harus kayak gimana, atau turun bus gimana. Mungkin Indri, karena Indri pengalaman banget di hari pertamanya field trip tuh dia ATL. Gimana, Ra? Jadi pertama itu kalau di hari pertama kita ngemasang-masangin lakban buat kayak nandain XX gitu. Terus sebelumnya itu bisnya itu didisinfektan, Kak. Kursi-kursinya. Terus koper-kopernya juga sebelum dimasukin ke bagasi itu di disinfektan. Terus untuk orang-orangnya yang mau masuk itu, jadi kita tuh selama field trip itu ada kelompok, Kak. Satu kelompok itu 2-4 orang gitu. Jadi kelompok itu tuh kayak kelompok protokol kesehatan gitu, yang nanti tuh ada ketuanya. Jadi ketuanya itu yang akan bertanggung jawab di dalam kelompok itu. Kalau misalkan ada yang nggak pakai masker, itu tuh sama ketuanya diingetin. Terus jangan bergerombol kayak gitu. Terus sebelum masuk bis, tentunya dicek suhu sama didisinfektan, juga dipastiin buat pakai hand sanitizer, gitu sih. Oh, terus kalau mau masuk ke bisnya tuh biasanya dipanggil dari kelompok yang duduk paling belakang dulu, Kak. Jadi nggak langsung bergerombol masuk ke bis gitu. Jadi biar tetap ada jaraknya, kayak gitu. Terus Dri, kalian pasti antigen kan? Oh iya, sebelum berangkat juga di rapid antigen dulu. Terus ada yang ini nggak, yang positif nggak? Alhamdulillah. Alhamdulillahnya enggak. Wah, keren banget ya, bisa negatif semua gitu walaupun jalan-jalan ke luar kota. Nu, kamu kok diem aja deh? Kan aku tamunya. Yang ada tuh tamu yang ngomong. Oh iya. Gimana Kak? Gimana? Ini jalan-jalan pertama kamu di masa pandemi atau ada lagi? Kalau buat keluar kota sih mungkin ini yang pertama. Dan biasanya juga kalau jalan-jalan nggak harus di rapid antigen dulu ya. Jadi tuh pagi-pagi sebelum rapid antigen tuh sebenarnya saya agak takut kalau positif kan. Soalnya jadi saya yang tinggal sendiri nanti kan kayak ada ketentuan gitu dari Pak Wib. Kalau misalkan kita positif di hari itu, ya udah, lu aja nggak berangkat sendiri, yang tetap berangkat. Dan kalau positif sayang, masa diem aja di poster kan nggak enak. Tapi alhamdulillah hasilnya negatif. Terus kita jalan akhirnya di hari ya apa sih? Oh hari Kamis pagi. Ya. Benar-benar berarti kalau misalnya mau jalan-jalan ke luar kota di masa pandemi tuh harus benar-benar tertib gitu ya sama peraturan yang ada. Protokol kesehatan harus ditaati dengan ketat. Kalau tourist attraction-nya itu ada yang susah gitu gak? Kayak kalian gak boleh masuk gara-gara kalian banyak orang? Atau di restorannya mungkin? Mungkin kalau misalkan di tourist attraction-nya ya biasalah protokol kesehatan sebelum masuk kita dicek suhu dulu, misal suhunya di atas 37,5 nggak boleh masuk. Tapi ya sebagian besar semua tempat wisata yang kita kunjungi memenuhilah untuk protokol kesehatannya. Ya buat kalian yang udah mau jalan-jalan, udah bete di rumah kan, nggak perlu takut lagi sih sebenarnya. Cuma ya paling jaga-jaga lah sebelum jalan, ya antigen dulu. Terus nanti habis jalan-jalan antigen lagi supaya nggak membahayakan orang yang kalian cintai yang berada di sekitar kalian. Anjay. Iya, betul. Oke, Hanu, kamu ada tips atau Indria boleh ya, tips and trick untuk pendengar podcast MPP buat yang mau ngelakuin perjalanan di masa pandemi ini? Kalau dari aku sih, bener yang tadi kata Hanu bilang, pertama buat jaga-jaga
nggak ada salahnya buat di rapid antigen biar nggak membahayakan orang sekitar. Terus sih kalau dari aku kayak tetap pakai masker aja sih, sama ya jangan berkerumun sama orang-orang yang kita juga nggak tahu dia tuh negatif, dia tuh positif atau enggak gitu kan. Ya sebisa mungkin hindari keramaian kayak gitu sih Kak. Masker sih paling penting. Kalau dari Hanu mungkin? Ya, tips and tricksnya. Ya, kalau misalkan kalian datang ke tempat wisata yang rame, usahakan nggak usah berkerumun. Karena kita nggak tahu kan, yang kalau pas kita kerumun itu ada yang positif apa enggak. Pahit-pahit lah. Kalau ada yang positif, bukannya senang, malah negatif kan. Betul nggak? Enggak ya? Betul banget, Nu. Jadi, walaupun kalian dibatasin waktu di tempat wisatanya maupun di luar kotanya, tapi kalian tetap seneng nggak ngelakuin field trip ini? Ih, seneng banget dong Kak. Udah setahun gak field trip, ini kayak field trip yang tertunda gitu. Yang akhirnya terlaksana. Alhamdulillah. Hanu, kamu seneng nggak? Senang sekali. Udah lama banget kan soalnya nggak field trip, udah dari semester 2, 3, terus 4. Ini juga tadinya field tripnya masih kayak digantungin gitu nih, field trip gak sih kan. Soalnya waktu itu kita juga dibatalinya juga kayak sepihak. Masa Hamin 6 Amin. jam mau Berapa jam? berangkat dibatalin. Udah siap tuh, keren. Tinggal berangkat. Gagal. Ya udahlah ya. Yang penting udah kebales field trip. Sama yang field trip ini. Tapi ada sedihnya juga Kak. Apa? Ya karena nggak komplit anak-anaknya. Oh iya, ini ya, kalian harus diizinin orang tua kan, pasti. Jadi kita field trip tuh sebelum jalan tuh harus ada izin dari orang tua juga. Nah ada beberapa teman kita nih nggak diizinin, sayang banget. Prosedurnya juga sebelum field trip tuh agak ribet. Apa tuh kalau boleh tahu? Kayak kita harus bikin surat izin banyak. Surat izin orang tua, surat perjalanan, surat pernyataan, terus harus tanda tangan di atas materai, terus juga harus nunggu keputusan dari pihak manajemen, terus juga harus nunggu keputusan dari Satgas Covid kan. Keputusannya tuh ada pas H-1 field trip banget ya. No. Betul. Apalagi tuh yang di Pangandaran, aduh. Udahlah. Kasihan tim checklist Pangandaran, semangat. Terus juga satu lagi. Salam buat rekan podcast saya Dito, karena dia nggak bisa datang. Aduh Dito. Sedih. Ya udah guys, sekian dulu podcast kali ini. Podcast episode spesial dari Hima 2020 sampai 2021. Sampai bertemu di podcast selanjutnya dengan Hima yang baru, tetapi MC yang masih sama, yaitu Hanu dan Dipto. Aminin gak nih? Bener banget. Semangat Hanu Dipto. Yaudah, bye-bye guys. Bye-bye. Thank you. Bye-bye semua.